Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadifa Medina Margosetio dengan NIM 090406230666. Saya Rin Gawati dengan NIM 090406230667. Di sini kami akan mempresentasikan Governing Internet of Things, yaitu isu pendekatan dan paradigma baru. Yang pertama ada Introduction IoT. IoT adalah jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet untuk berbagi data melalui aksi otomatis. Lalu bidang penerapannya ada smart city, yaitu sensor lalu lintas, kualitas udara, lalu ada smart home, perangkat pintar rumah tangga, lalu yang ketiga ada smart healthcare, yaitu wearable device untuk memantau kesehatan. Manfaat dari IoT sendiri adalah efisiensi, kenyamanan, layanan real time. Lalu tantangannya adalah keamanan, privacy, regulasi, etika, dan butuh tata kelola governance yang tepat. Lalu yang selanjutnya ada urgency governance pada IoT, yaitu tata kelola IoT penting untuk menjamin keamanan dan privasi data pengguna. Lalu yang kedua, mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, karena tata kelola memastikan IoT sesuai aturan seperti GDPR di Eropa atau UU PDP di Indonesia, sehingga tidak menimbulkan masalah hukum. Lalu yang ketiga ada menjaga kepercayaan publik agar IoT diterima luas, yaitu transparansi dan akuntabilitas membuat masyarakat yang yakin bahwa penggunaan IoT aman dan bermanfaat. Lalu yang terakhir yaitu mendukung keberlanjutan bisnis dan manfaat sosial. IoT yang dikelola baik dapat meningkatkan efisiensi, mendukung inovasi, dan memberi dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan. Lalu ini adalah kode untuk smart home pendeteksi kebocoran gas. Dan kami akan mempresentasi walkthrough-nya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Rini. Oke, di sini merupakan perangkat IoT smart home yang berupa pendeteksi kebocoran gas. Komponen IoT pendeteksi kebocoran gas ini terdiri dari LCD, ESP32, kemudian buzzer, ada sensor MQ2, serta lampu indikator yang menunjukkan bahwa suhu atau kadar gas level pada kebocoran gas. Yang pertama, ketika gas level terdeteksi 3628 pm, maka dia terdeteksi bahwa adanya kebocoran gas dan buzzer akan berbunyi panjang. Namun, mungkin bisa diperkecil lentangnya, Mbak. Oke, di running, Mbak. Nah, ketika terindikasi bahwa suhu BBM-nya kurang dari 1000, maka dia akan buzzer berbunyi berjeda, begitu. Bisa dilanjutkan. Lalu ada isu-isu governance IoT, keamanan dan privacy. Perangkat IoT menyimpan banyak data sensitif seperti lokasi, kesehatan, aktivitas harian. Jika tidak dilindungi dengan baik, data ini bisa diretas, dicuri, dan disalahgunakan pihak lain. Lalu ada interoperabilitas, yaitu banyak perangkat IoT berasal dari vendor yang berbeda, sehingga sulit terhubung atau bekerja sama karena tidak ada protokol komunikasi yang seragam. Lalu yang ketiga ada standarisasi. Hingga kini belum ada standar global tunggal yang mengatur arsitektur, keamanan, dan operasional IoT. Hal ini membuat adopsi IoT sering terhambat. Lalu ada etika dan trust. IoT berpotensi digunakan untuk pengawasan berlebihan, yaitu surveillance, atau menimbulkan bias dari algoritma yang tidak transparan, sehingga dapat mengurangi kepercayaan publik. Lalu yang terakhir ada keberlanjutan. Jumlah perangkat IoT yang terus bertambah berkontribusi pada konsumsi energi tinggi dan menghasilkan limbah elektronik, sehingga dapat menimbulkan sesuatu yang berlebihan. Lalu ada pendekatan governance, regulasi dan standar. Governance IoT dapat dilakukan melalui regulasi dan standar seperti regulasi pemerintah GDPR Eropa, UU PDP Indonesia. Yang kedua ada standar internasional, yaitu ada ISO, IEC 27000
27001 untuk keamanan informasi, lalu ada ISO atau IEC 30141 sebagai arsitektur referensi IoT. Lalu yang terakhir ada COVID 2019 untuk tata kelola dan manajemen TI. Lalu selanjutnya pendekatan governance teknologi dan kolaborasi, yaitu ada blockchain, menjamin keamanan, transparansi, dan keaslian data antar perangkat IoT, mengurangi risiko manipulasi karena catatan transaksi terdistribusi, lalu ada AI, memantau ribuan perangkat IoT secara real-time, lalu mendeteksi anomali dan mencegah serangan cyber atau malfungsi sistem dengan cepat. Lalu yang terakhir ada kolaborasi multi-stakeholder, melibatkan pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat, membuat kebijakan IoT yang seimbang, adil, dan efektif. Kemudian ada paradigma baru dalam governance IoT, di antaranya adalah privacy by design, di mana privacy dan keamanan data ini dipertimbangkan sejak tahap perancangan sistem IoT, bukan ketika di akhir. Kemudian ada ethical dan responsible IoT, di mana penerapan IoT harus menjunjung keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga teknologi ini tidak bisa menimbulkan diskriminasi atau penyalahgunaan. Kemudian ada decentralized governance, di mana pengendalian dan pengelolaan IoT tidak hanya terpusat, tetapi didistribusikan menggunakan teknologi seperti blockchain dan edge computing. Untuk apa? Untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Kemudian ada adaptive governance, yaitu tata kelola IoT yang harus fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Dan Green IoT. Green IoT ini merupakan IoT yang dikembangkan dengan memperhatikan efisiensi energi, kemudian penggunaan sumber daya ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah elektronik agar bisa diterapkan secara berkelanjutan. Kesimpulannya ialah IoT itu memberikan sebuah peluang untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta inovasi di berbagai bidang, namun juga memberikan risiko serius terkait keamanan, privasi, etika, regulasi, dan keberlanjutan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, IoT perlu dilakukan melalui penerapan regulasi, standar, kemudian dukungan teknologi, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Lebih jauh, paradigma baru seperti privacy by design, ethical and responsible IoT, adaptive governance, decentralized governance, dan green IoT merupakan menjadi kunci agar implementasi IoT ini dapat berjalan aman, adil, dan berkelanjutan. Mungkin presentasi kami terkait governance terkait IoT cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.